Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10. Ketemu lagi dengan Ibu. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai logaritma. Di sini bisa dibuka modul kamu ada materinya di halaman 9. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai logaritma, simak baik-baik video dari Ibu ya. Kita masuk dulu ke definisi logaritma. Nah, logaritma pada dasarnya masih berhubungan dengan bilangan berpangkat yang beberapa minggu lalu sudah kalian pelajari ya, bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, di sini jika pangkat Y, A pangkat Y sama dengan X, maka apabila kita rubah dalam bentuk logaritma menjadi A log X sama dengan Y, di mana A di sini adalah bilangan pokok, Y-nya bilangan berpangkat atau eksponen, dan X-nya hasil dari perpangkatan A pangkat Y. Nah, apabila kita rubah menjadi logaritma, posisi A berada di sebelah kiri logaritma, dan posisi X-nya di sebelah kanan, Y-nya merupakan hasil dari A log X. Gitu. Simbol dari logaritma adalah log. Gitu ya. Kamu perhatikan di sini A pangkat Y sama dengan X. Kita rubah dalam logaritma menjadi A log X sama dengan Y. Seperti itu ya. Jadi Y ini pangkat berapa, A pangkat berapa yang hasilnya X. A pangkat Y hasilnya X. Kita langsung aja ke contoh soal biar kamu lebih paham ya. Nah, contoh pertama, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kita rubah ke dalam logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Maksudnya adalah 2 pangkat 3 hasilnya 8. Atau 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Yaitu 2 pangkat 3. Nah, 3-nya adalah hasil dari 2 log 8. Contoh selanjutnya, di sini ada 3 pangkat 4 sama dengan 81. Maka 3 log 81 sama dengan 4. Maksudnya 3 pangkat 4 hasilnya 81. Seperti itu ya. Kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama. Di sini ada A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Syarat pada sifat pertama adalah yang posisi sebelah kiri harus sama-sama A. Kalau di sini dia harus sama-sama A ya. Kalau angkanya berbeda, maka nanti menggunakan sifat lain. Nah, untuk sifat pertama, posisi angka yang di sebelah kiri harus sama. A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Jadi yang dikali adalah angka yang di sebelah kanan, B dan C-nya. Contohnya, tentukan nilai dari 2 log 4 ditambah 2 log 8. Maka, penyelesaiannya, 2 log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan 2 log 4 dikali 8. 4 dikali 8 hasilnya adalah 32. Nah, 2 log 32 sama dengan 5. Jadi, 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Seperti itu ya. Kita lanjut ke sifat selanjutnya. Sifat kedua. A log B dikurang A log C sama dengan A log B dibagi C. Atau A log B per C. Gitu. Kalau tadi dikali, nah sekarang dibagi. Syaratnya sama. Angka di sebelah kiri harus sama. Gitu ya. Kalau dikurang maka dia dibagi, kalau ditambah maka dikali. Harus ingat itu ya. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada tentukan nilai dari 2 log 32 dikurang 2 log 4. Maka penyelesaiannya 2 log 32 dikurang 2 log
4 sama dengan 2 log 32 dibagi 4. Hasilnya 2 log 8. Nah, 2 log 8 sama dengan 3. Jadi, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Sifat ketiga. Sifat ketiga ada A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, karena ada 1 per ini, posisi A dan B-nya pindah tempat. Yang tadinya A ada di sebelah kiri dan B sebelah kanan, setelah ditambahkan 1 per ini, maka B jadi di sebelah kiri, A-nya di sebelah kanan. Gitu ya. Ini untuk posisi yang berpindah tempat. A jadi B, B jadi A. Contohnya, tentukan nilai dari 8 log 2. Nah, karena kalau kita mencari 8 log 2, 8 pangkat berapa yang hasilnya 2? Itu sulit. Jadi, kita menggunakan sifat yang ketiga ini. Penyelesaiannya, 8 log 2 sama dengan 1 per 2 log 8. Posisi 8 dan 2 pindah tempat. Sama dengan 1 per 3, di mana 2 log 8 hasilnya adalah 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, karena ini ada 1 pernya, jadi hasilnya juga menggunakan 1 per. Gitu, 1 pernya tidak berubah. Yang berubah hanya hasilnya. Jadi 1 per 2 log 8 sama dengan 1 per 3. Seperti itu ya. Kita lanjut. Sifat keempat. Sifat keempat, A log B dikali B log C. Tanda titik sama dengan dikali ya. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Kamu perhatikan huruf B di sini bertemu. A log B, ini B, dan B log C, sama-sama B. B ini bertemu maka bisa dicoret, jadi hilang. Jadi sisanya tinggal A log C. Seperti itu ya. Ini syaratnya apabila dikali ya. Contohnya, tentukan nilai dari 2 log 4 dikali 4 log 16. Maka penyelesaiannya, kamu langsung aja coret angka 4-nya, dia bertemu ini, kamu coret, jadi sisanya tinggal 2 log 16. 2 log 16 sama dengan 4. Nah, 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Maksudnya seperti itu ya. Kita ke sifat selanjutnya. Sifat kelima. A log A sama dengan 1. A log A sama dengan 1. Kamu perhatikan, angka di kanan dan angka di kiri log itu harus sama. Maka hasilnya otomatis adalah angka 1. Mau berapapun angkanya, apabila di sebelah kanan log dan sebelah kiri log angkanya sama, maka hasilnya 1. Contohnya, 5 log 5 sama dengan 1. Atau 3 log 3 sama dengan 1. Mau berapapun angkanya, kalau sama, maka hasilnya adalah 1. Ini maksudnya adalah 5 pangkat 1 hasilnya adalah 5. Gitu. Mau berapapun angkanya, apabila dipangkatkan dengan 1, maka hasilnya angka itu sendiri. Itu harus diingat ya. Nah, sekarang sifat ke-6. Sifat ke-6 di sini A log 1 sama dengan 0. A log 1 sama dengan 0. Jadi, mau berapapun angkanya yang di sebelah kiri, apabila dia log 1, maka hasilnya otomatis 0. Contohnya, 3 log 1 sama dengan 0. Atau 9 log 1 sama dengan 0. Seperti itu. Kalau dilogkan dengan 1, maka hasilnya otomatis 0. Ini maksudnya adalah 3 pangkat 0 sama dengan 1. Mau berapapun pangkatnya, mau berapapun angkanya, apabila dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1. Sifat ke-7, A log 1 per A. A log 1 per A sama dengan min 1. Mirip dengan sifat kelima, A log A sama dengan 1. Nah, tapi ini ada 1 pernya. Kalau ada 1 pernya, maka hasilnya minus 1. A log 1 per A. Jadi ini angkanya sama ya. A log 1 per A sama dengan minus 1. Contohnya, 3 log 1 per 3 sama dengan minus 1. Atau boleh
4 log 1/4 sama dengan minus 1 juga hasilnya. Seperti itu. Ini adalah sifat-sifat logaritma. Semoga kalian paham mengenai sifat-sifat logaritma. Nah, untuk lebih memahami mengenai logaritma yang sudah Ibu jelaskan, di sini ada latihan yang Ibu berikan buat kalian. Yang pertama, di sini harus tentukan nilai dari, nah ini ada 4 poin yang harus kalian kerjakan ya. 5 log 25, nah ini berapa hasilnya? Berarti kamu cari 5 pangkat berapa yang hasilnya 25, gitu ya. Nah yang B, 2 log 16 ditambah 2 log 4. Nah kalau ditambah, tadi menggunakan sifat yang pertama, itu harus dikali. Syaratnya sudah betul ya, ini sama-sama angka 2. Kemudian yang C, 3 log 81 dikurang 3 log 9. Kalau dikurang berarti harus dibagi. Nah yang D, 2 log 5 dikali 5 log 128. Kalau tandanya dikali, ini menggunakan sifat 5 ketemu 5 harus dicoret. Sisanya tinggal 2 log 128. Hasilnya kamu lanjutin ya. Nah, kamu catat semua materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, serta kamu tulis soal dan jawabannya dikirim ke LMS sekolah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.